Ingin bertanya kebingungan saya akhir-akhir ini, Ustaz. Sebelumnya saya sangat ingin menikah dan berdoa hampir di setiap sujud untuk meminta jodoh dengan doa yang spesifik dan minta dimudahkan menikah agar terjaga dan terhindar dari zina. Namun akhir-akhir ini saya jadi lebih lapang dada jika memang saya tidak ditakdirkan Allah punya pasangan di dunia ini. Pemikiran saya mungkin terjaga bukan hanya melalui pernikahan. Saya lebih sering berdoa minta dilindungi dari zina sampai meninggal. Karena itu saya jadi jarang dan lupa berdoa tentang jodoh. Kalau berdoa pun isinya tidak spesifik dulu, hanya minta dimudahkan menikah dengan jodoh yang Allah ridhoi agama dan akhlaknya. Apakah yang saya rasakan dan lakukan ini dibenarkan atau saya termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah berupa pernikahan? Pertama, kita tahu ulama fikih menjelaskan hukum nikah kepada seorang itu berbeda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang makruh. Dan penjelasannya secara spesifik ada di dalam buku-buku fikih para ulama kita. Artinya kalau kita belum sampai derajat wajib, ya tidak harus dan seterusnya. Yang kedua, keutamaan menikah bukan hanya tentang terjaga dari zina. Terjaga dari zina salah satu tujuan penting. Bahkan di sebagian pasangan bukan jaminan juga. Ada banyak orang berzina dalam kondisi menikah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi ada banyak keutamaan tentang pernikahan. Menjaga diri dari zina. Lalu bagi wanita mendapatkan pemimpin dalam hidupnya. Kalau laki-laki mendapatkan ketenangan, litaskunu ilaiha, agar Anda hidup tenang bersama dia. Dan itu hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan laki-laki. Lalu mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan, rasa cinta dan kasih sayang. Itu memperbaiki kualitas hidup. Lalu keturunan, bicara keturunan jika memang Allah berikan keturunan bagi suami dan istri. Lalu ini proses belajar untuk naik kelas sebagai seorang hamba dan seorang manusia. Kita tahu ketika rumah tangga itu dihadapi dengan iman dan ketakwaan, orang itu akan semakin matang, semakin berkualitas. Lalu bagi laki-laki tadi dia belajar menjadi pemimpin sejati dan dia semakin komplit sebagai seseorang. Dia akan ajarkan istrinya, didik istrinya, mengatur segala macam itu. Trickle down efeknya kemana-mana. Bagi wanita, dia mendapatkan sosok yang akan mengajarkan dia, mendidik dia, menghandle dia, menjaga dia. Ini ada banyak faktor. Makanya kan kata Nabi SAW, faqad istakmala nisfa dinih. Barang siapa yang menikah dengan wanita yang solehah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Bayangkan bobotnya itu bukan 1/10, bukan 10%, bukan 20%, 50% dari agama. Lalu hendaknya dia bertakwa untuk mewujudkan setengah yang kedua. Jadi bobot pernikahan itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi bukan hanya tentang terjaga dari zina. Ada banyak cabang keimanan yang akan kita dapatkan ketika kita menikah. Kita belajar problem solving dan kita belajar kesabaran, belajar bersyukur, belajar qanaah dalam pernikahan. Ada banyak amalan hati yang kita pelajari. Jadi itu yang membuat seseorang akan semakin baik dan kualitas agamanya semakin bagus.